Rintik hujan, tapi semangat jangan sampai terlewatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang berbahagia dan yang kami banggakan, segenap tamu undangan, terkhusus yang mulia para lurah sekecamatan Cimanggis, tokoh agama sekecamatan Cimanggis, ketua RPM sekecamatan Cimanggis, Babinsa sekecamatan Cimanggis, Babin Kartipnas sekecamatan Cimanggis, ketua Karang Taruna kelurahan sekecamatan Cimanggis, tokoh masyarakat sekecamatan Cimanggis, perwakilan ketua RW sekecamatan Cimanggis, perwakilan ketua RT sekecamatan Cimanggis, ketua forum pembauran kebangsaan atau FPK Kecamatan Cimanggis, ketua forum kewaspadaan dini masyarakat atau FKDM Kecamatan Cimanggis, ketua PMI Kecamatan Cimanggis, sekaligus yang kami hormati moderator unsur ketua TKP 2M dan tim koordinasi pembangunan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Cimanggis. Berkumpul kita pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka sinergitas 3 pilar Kecamatan Cimanggis tahun 2025 bersama Depok Maju. Semoga langkah kaki kita dan lambaian tangan yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan ridho dan bimbingannya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Buka ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sinergitas 3 pilar di Kecamatan Cimanggis secara resmi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menajat pada Allah, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita berjalan lancar dari awal hingga akhir. Untuk yang agama Muslim, diharapkan untuk menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ya Allah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin awwalin wal akhirin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahlina ya Allah abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal sihhati wa abwaabal quwwati wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Allahumma atina min kulli bari dunya zatil akhirah wasrifna bil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertemu handai tolan, kini kita bertemu dalam kebersamaan mempererat tali persaudaraan. Izin satu lagi Pak Sekda.
Makan ketan dikasih hati, makan ketan dikasih kopi, bikin ketupat di pagi hari. Cuaca hujan syahdu sekali, tetap semangat Cimanggis berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Semangat semuanya. Tepuk tangan dulu, Pak. Baik, yang saya hormati Bapak Kapolsek Cimanggis yang mewakili Bapak Kanit Bimas F2 Ponco Budiarto, Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak Secam, Bapak Andi Keswandi SE, Kasih M Cimanggis, Bapak Rama, seluruh Bapak Ibu Lurah wilayah Kecamatan Cimanggis, seluruh LPM Kecamatan Cimanggis, Ketua Taruna, dan tidak lupa juga yang saya hormati perwakilan dari Ketua RT, Bapak RW, RT se-Kecamatan Cimanggis. Kemudian yang saya hormati pula Bapak perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, dan seluruh Babinsa Wilayah Cimanggis, Binmas Wilayah Cimanggis, dan seluruh anggota polisi yang hadir di pagi hari ini. Mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Yang Maha Kuasa, karena pagi hari ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk hidup. Artinya kita diberikan kesempatan untuk menggapai cita-cita dan harapan kita. Itu patut kita syukuri, patut kita banggakan juga gitu. Kemudian yang berikutnya, sebelum saya masuk ke materi yang ada, mohon izin Bapak Secam, kebetulan kami Koramil Nonan Cimanggis ditunjuk perwakilan Koramil dari Kodim 0508 Depok untuk bertanding di jajaran Korim 051 menjadi Koramil teladan. Untuk mengawali materi saya, pagi hari udara sejuk, matahari bersinar menyinari wajah, tiga pilar hadir penuh semangat, membangun bangsa dengan penuh gagah. Satu lagi, tadi berapa? Dua tadi kan? Ya, satu lagi. Pohon beringin akarnya kuat, tumbuh subur di tanah yang lapang. Tiga pilar satu semangat, bersatu padu membangun harapan. Terima kasih. Baik, saya masuk ke materi. Izin ada laser point nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Tapi bisa lihat nggak? Bapak Ibu bisa lihat? Yang di sebelah kiri bisa Pak? Bisa ya? Terima kasih. Baik, saya mau menyampaikan materi. Mungkin ini setiap tahun kita laksanakan. Mungkin ada yang bosan juga, mungkin ada yang jenuh juga. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, materi ini harus kita sampaikan terus. Karena ini terkait dengan kenakalan remaja pun nggak bosan-bosan terjadi, betul nggak Bapak Ibu? Setiap hari terjadi. Jadi perlu kita terus sampaikan. Nanti saya mohon kepada tiga pilar tingkat bawah, tingkat kelurahan, nanti mohon dilanjutkan kembali
apa yang menjadi materi kita ini bisa ditekankan lagi sampai ke bawah lagi seperti itu. Jangan ngantuk hanya di kecamatan saja, bisa sampai ke bawah. Baik, wawasan kebangsaan. Lanjut Pak. Ini perlu Pak pengenalan. Saya udah sering kayaknya, tapi ada orang baru juga ya. Oh, pasti kembali ya. Iya. Ya, nama saya Pak Toneki Badiaraja Panjaitan, panjang kali. Jadi ijazah Pak Muat. Gak muat, makanya saya singkatin. Pangkat mayor itu masalah-masalah kebangsaan yang sering muncul kemudian kekuatan pertahanan negara kita. Lanjut Pak. Ya, ini pembinaan 3 dimensi. Rasa kebangsaan merupakan substansi dari sini aja Pak ya. Merupakan substansi dari Sumpah Pemuda untuk satukan tekad jadi bangsa yang besar, kuat, dihormati, disegani di antara bangsa di dunia. Budaya, gitu. Tapi kita tetap harus satu suara, karena kita adalah bangsa Indonesia. Ya kalau yang nggak mau satu suara berarti bukan bangsa Indonesia, ya keluar dari Indonesia. Jangan gerusak, karena ini sejarah-sejarah kita ini kan sudah ada dari dahulu kala gitu. Sebelum kita ada ini sudah bunyi. Sebenarnya kita generasi penerus ini tidak sulit sebenarnya, hanya mempertahankan yang tidak terlalu membutuhkan pengorbanan nyawa. Kalau dulu merebut kemerdekaan otomatis taruhan nyawa. Itu kesatuan dan kebersamaan sesama komponen bangsa. Ya, rasa kesatuan, ikatan. Ya, rasa ikatan itu kayak misalnya bilang, kalau kita ada hubungan keluarga itu seperti apa sih? Kan gitu. Berarti kita nggak mau nih keluarga kita diusik sama orang lain kan gitu. Nah, ini juga sama. Wawasan kebangsaan, saya nggak mau. Saya ini warga negara Indonesia. Kamu jangan main-main dengan negara saya. Kalau itu orang asing, seperti itu. Nah, kedua, saling membantu sesama komponen bangsa. Nah, ini Pak, yang sangat-sangat kurang di kita sekarang. Saling membantu ini. Yang ada apa Pak? Bapak Ibu? Oh, bodoh amat lah, siapa aja gak kenal saya. Kan gitu. Padahal itu sama-sama sebangsa dan setanah kita. Kembangkan guna menyiapkan SDM yang berkarakter, berkualitas, inovatif, kreatif, mampu memiliki keunggulan, kompetitif dalam menghadapi persaingan di masa depan. Nah, ini juga perlu untuk anak-anak muda kita, supaya anak-anak muda kita ini ke depan bisa mempunyai kreatif, pemikiran kreatif untuk membangun bangsa. Apa sih tugasnya Koramil ini? Nah, sering orang yang tidak paham, ini Koramil ini ngapain sih? Kok nggak ada tugasnya kayaknya yang terlalu penting di lingkungan? Sebenarnya banyak tugas kita. Ada yang menggoreng sana, menggoreng sini, nggak ada. Hanya tambahan terkait dengan cyber dan perlindungan warga negara di luar negeri. Lanjut. Langkah strategi meningkatkan kualitas SDM sudah tadi sudah dibahas pelan-pelan, sudah terangkum semua. Lanjut Pak. Harapan dalam menjaga integritas negara kesatuan Republik Indonesia, menyelesaikan setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat. Dulu kan seperti itu. Pernah baca ini di depan Koramil, ada di sebelah kiri, Koramil menghadap sana, di sebelah kanan. Nah,
Di sebelah kiri ada juga semboyan saya, apa prinsip bekerja saya ada di sini. Ini kenapa? Ini udah dari dulu, Pak. Semboyan saya dari Letman udah dari dulu. Jangan benarkan kebiasaan, tapi biasakanlah yang benar. Sudah, gitu. Mari tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab satu atau dua orang saja, tapi seluruh pimpinan daerah, seluruh pimpinan TNI dan polisi di Kecamatan Cimanggis itu bertanggung jawab. Lanjut, prinsip hidup kita hadir menjadi bagian solusi, sebaliknya tidak menjadi beban atau masalah. Jadi solusi. Kita 3 pilar. Ada permasalahan, kita turun bertiga, kita selesaikan, kita cari solusi. Karena apa? Masyarakat larinya kemana Bapak Ibu? Pasti larinya ke kita. Ya, kalau kita sudah kompak, sinergitas kita sudah terbentuk betul-betul, tidak hanya sebagai formalitas saja, dokumentasi aja ambil gini-gini, nanti kita dosa besar itu sangat dosa. Kita akan benar-benar melakukan. Ya, walaupun saya nggak tahu sampai kapan saya di sini, walaupun saya nggak tahu sampai kapan nyawa saya ini, tapi tetap saya harus menyampaikan hal yang lagi wabarakatuh. Om Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih bagi Raja Panjaitan yang telah menyampaikan paparannya. Kita puji aplaus sekali lagi untuk komandan kita. Kita doakan ya Pak Sekda, kita doakan komandan kita insya Allah minimal bisa jadi Dandim 0508 karena potensinya masih muda. Bagus saya nomor 42 komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Bli Nangun. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Aula Kecamatan Cimanggis dalam rangka kegiatan sinergitas 3 pilar Kecamatan Cimanggis tahun 2025. Yang kami hormati rekan sejawat saya Bapak Dan Ramil, Bapak Mayor Infanteri Panjaitan, Pak Sekcam, mana Pak Sekcam tadi? Pak di bawah, dan Bapak Panglura, semuanya yang tidak saya sebutkan satu-satu namun tidak mengurangi rasa hormat. Kalau saya sebutkan satu persatu habis Pak waktunya. Ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan pagi ini, saya selaku Kanit Bimas Polsek Cimanggis mewakili Bapak Kapolsek yang saat ini berhalangan hadir untuk mengisi kegiatan sinergitas 3 pilar sebagai narasumber. Pada pagi hari ini, namun sebelum masuk materi, perlu kami perkenalkan dulu. Perlu kenal nggak Pak? Pak Rahmat, tentang ngopi saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya Inspektur Satu Polisi Koco Budianto, baru bertugas di Polsek Cimanggis 2 bulan. Kalau di kepolisian, saya masuk polisi tahun 91, berarti sudah 34 tahun. Bertugas di Jakarta lama sekali, di Polda Metro Jaya, pernah juga di Polsek Tanah Abang, pernah juga di Polsek Senen, pernah juga di Polsek Sawah Besar, Polsek Menteng, Jakarta Pusat, kemudian pindah ke Jakarta Selatan, Polsek Selatan, kembali lagi ke Polda Metro Jaya. 2013 saya baru pindah ke Polres Metro Depok. Jadi pengalaman saya dari Jakarta banyak sekali. Sampai di Tanah Abang saya kenal dengan Pak Haji Muhammad Yusuf Muhi atau Pak Ucu Ambing. Saya kenal juga dengan Bang Edpres pada saat saya tugas di Tanah Abang. Jongke saya kenal juga.
ya banyak sekali teman-teman, sedangkan itu mereka teman saudara kita semua. Jadi antara Bapak Hercules dengan Bapak Lucu Kambing dan Bapak Muhammad Yusuf sebenarnya seperti saudara Pak, ya. Ya banyak sekali di media-media di adu domba, ya. Hati-hati dalam, kalau kita nggak kenal jangan komen. Padahal mereka seperti abang adik antara Pak Hercules dengan Pak Lucu Kambing. Panggilannya kenapa kambing? Karena jualan kambing yo. Pak Ucup Kambing, Pak Ucup Kambing yo, karena jualan kambing karena apa? Jadi Pak Ucup Kambing sedikit cerita Pak ya. Beliau memang jawara tokoh di Tanah Abang. Beliau menerima semua ras golongan suku. Ya, ini ada kue, silakan bagi kue, baik-baik, yang penting jangan serakah gitu doang. Beliau kepada Pak Hercules, kepada Joke dan sebagainya. Jadi aman kondusif. Itu saja sedikit cerita saya pindah tugas. Nah sebelum saya di Polsek Cimanggis sebagai Kanit Bimas, saya 2 tahun sebagai Kanit Lalu Lintas di Polsek Beji bareng-bareng Pak Jumri. Saya pindah ke sini 1 paket Kapolsek, Kanit Lantas, bawa Kapolsek, Pak Budi, AKP Budi. Ya sempat jadi bahan bicara juga di Polres ini 1 paket pindah-pindah bareng-bareng. Kalau kita anak buah siapa di mana saja Pak. Ya. Baik, pernah juga saya jadi Corbin of Satbimas di Polres Metro Depok selama hampir 1,5 tahun zaman COVID. Saya mengendalikan 80 babin Kamtimas yang ada di Polres Metro Depok. Mungkin kalau babin yang lama kan udah gak asing dengan saya babin Kamtimas, karena saya jadi pengendali Corbin of Satbimas Polres Metro Depok tahun 2021 sampai 2022 kalau nggak salah. Saat COVID. Baik, itu saja. Cukup Pak? Cukup. Saya istri 1, anak 3, cucu 4 Pak. Cucu 4. Ya, karena ya maklum lah usia sudah 55 Pak sekarang, mendekati pensiun. Nah, saya alhamdulillah sudah sekolah semua selesai, kerja menikah. Yang 1 malah di Polres Bogor Pak, tugasnya. Sebelum ya strategi dulunya Pak, strategi 3 pilar dalam menciptakan Harkam Bimas. Harkam Bimas itu pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, ya, di Kecamatan Cimanggis dan di Kecamatan Tapos. Strategi kita bisa artikan juga optimalisasi lah ya Pak, karena kita sudah berjalan Pak dan kamu ya. Jadi sinergi kita sebenarnya sudah berjalan. Coba kita tingkatkan lagi, kita optimalkan bagaimana biar tambah harmonis, biar tambah kuat kerjasama kita. Next. Nah dasar hukum tadi sudah disampaikan oleh Pak dan Ramil. Dasar hukum kita dalam sistem pertahanan keamanan itu ada namanya SIS Gampang Rata. SIS Gampang Rata ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 2 untuk sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sebagai kekuatan utama adalah TNI dan Polri bersama rakyat. Untuk kekuatan pendukung adalah rakyat. Itu Pak ya. Jadi kekuatan utama itu di TNI dan Polri, dan untuk kekuatan pendukung adalah rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1-nya disampaikan bahwa tiap-tiap warga negara Republik Indonesia berhak dan wajib, ingat, berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Itu Pak. Nah, haknya apa? Untuk dilindungi. Wajibnya apa? Ikut serta mempertahankan negara, berupaya usaha pertahanan dan keamanan. Pertahanan itu lebih domain ke TNI, keamanan Polri. Masyarakat Indonesia wajib ikut serta. Tanpa masyarakat, tanpa rakyat, kami dari TNI Polri tidak mungkin bisa menciptakan situasi aman kondusif, itu Pak ya. Itu tanpa dukungan.
Rakyat Indonesia menurut BPS saat ini jumlahnya 285 juta. Oh Bapak, 285 juta. TNI berapa Pak? Jumlahnya sedikit Pak. Coba Pak. Yang saya tahu Polri jumlahnya hanya 560.000 seluruh Indonesia. Coba bayangkan, kebayang Pak? Rakyat Indonesia 285 juta jiwa. Polisinya cuma hampir 600.000 lah kira-kira ya. Jauh nggak Pak perbandingannya? Jauh sudah. TNI setahu saya di bawah ya beda tipis dengan Polri lah. Ya, hampir 11-12. TNI kan 3 matra loh Pak ya. Darat, laut, udara. Jumlahnya beda tipis dengan Polri, betul Pak ya? Beda tipis, maksudnya beda tipis mungkin sekitar 700 atau 800.000 ya, dibanding penduduk Indonesia yang jumlahnya 285 atau 284 juta jiwa, sedikit sekali ya. Namun demikian, makanya di situ dalam undang-undang ini luar biasa nih membuat undang-undang Pak ya, luar biasa. Tahun 1945 udah dibikin SISHAM kan merata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini founding father kita, pendiri negara kita sudah berpikir visioner ke depan. Adanya di negara lain tidak ada Pak sistem rata. Ya, yang ada wajib militer gitu. Ya kalau kita walaupun nggak wajib militer, semua warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan negara Indonesia dan juga menjaga keamanan dan tertiban masyarakat. Tiga Pilar Cimanggis.